Ya, Baik, tapi baik, kita baik. mau coba mengkaitkan tadi kan ada pendidikan keagamaan, ada pendidikan Pancasila, dan bagaimana katakanlah yang menaungi itu supaya Baik. terus berjalan dengan baik. Oke, ini urusannya dengan rancangan undang-undang dong ya. Kenapa Ustadz dibilang radikal? Pertama mungkin kenapa orang menganggap seorang Abu Gaza ini radikal. Camera! Running! 101, 2, 3, take 2. Action! Cakap, jangan tak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan podcast Suara Hardi. Dan selalu saja kita membawa sesuatu gelombang-gelombang baru untuk didengar oleh sahabat-sahabat di podcast Hardi. Dan kali ini kita akan mengusik satu kata yaitu radikal. Dan radikal menjadi tren. Entah kenapa yang saya undang ini seakan-akan kata radikal itu berada di dalam dirinya. Padahal orangnya segar, orangnya lembut. Tapi orang bilang iya radikal. Tentu ingin banyak yang tahu. Oleh karena itu, saya mengundang yang terhormat Ustadz Erwin Abu Gaza. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lihat saja senyumnya adem. Kenapa Ustadz dibilang radikal? Masya Allah. Ini satu sisi buat saya tuduhan begitu ya. Tuduhan. Yang kedua buat saya ini menjadi satu eh, titel yang melekat gitu ya. Entah sampai kapan begitu. Tetapi ada hikmah dari semua itu. Ya, apa Dan- hikmahnya itu? Baik. Pertama mungkin kenapa orang menganggap seorang Abu Gaza ini radikal. Mungkin karena saya selalu berbicara lantang dan mencoba mendobrak apapun halangan yang ada di depan begitu. Tanpa ada ketakutan sedikit pun. Demi Demi sebuah kebenaran ditegakkan. Kebenaran. Begitu. Kalau bicara keadilan, saya bukan orang pengadil, saya bukan ahli hukum, saya bukan perangkat hukum gitu ya. tapi orang-orang yang menegakkan kebenaran. Betul. Alhamdulillah. Saya harus berbicara. Kalau tidak berbicara, maka selamanya kita akan diinjak dan diam terus. Maka jangan sampai kejahatan, kezoliman yang terorganisir itu terus berkelanjutan, sementara orang-orang soleh diam, gitu. Orang-orang baik diam. Maka dengan itu harus ada orang yang memberanikan diri. Yang itu saya mengambil sebuah kisah dari beberapa kisah salafus soleh, para sahabat begitu ya. Yang paling saya sukai adalah ada namanya Saifuddin Qutuz. Bagaimana ceritanya itu Ustaz? Jadi bayangkan bangsa Tartar di Tibet begitu ya, Iya. bisa meluluhlantakkan peradaban Baghdad. Kita kenal di situ ketika Baghdad diruntuhkan itu ada beberapa ulama yang kita kenal. Ada Syekh Muhammad Al-Ghazali misalnya. Benar, ya. Tapi saat itu bisa diruntuhkan begitu. Apakah seorang ulama sekelas Muhammad Al-Ghazali ini tidak bisa mengangkat giroh semangat keislaman? Enggak. Semangat Islamnya kuat. Tetapi memang ada peran-peran pengkhianat, ada peran-peran Syiah. Selalu saja. Selalu begitu Ya. ya. Tetapi terjadilah keruntuhan Baghdad itu ya. Kalau kita cerita keruntuhan Baghdad nggak mungkin satu hari kita bicara. Iya. Tapi Seringkas ya. ceritanya begini. Tartar bisa menghancurkan meluluhlantakkan Baghdad. Tartar di Cina, di Tibet, Baghdad ada di Irak. Setelah Baghdad hancur, Mesir belum diambil alih. Masih di tangan seorang gubernur yang bernama Saifuddin Qutuz. Maka seorang cucu dari Genghis Khan yang bernama Gulagu Khan yang menjadi panglima perang juga mengirim surat ke Mesir untuk menyerahkan wilayah Mesir kepada bangsa Tartar, kepada Genghis Khan, kepada Gulagu Khan. Ketika itu surat itu diterima oleh panglima-panglimanya, lalu dikumpulkan panglimanya semua oleh Saifuddin Qutuz ini. Apa yang dikatakan oleh panglima ketika ditanya oleh Saifuddin Qutuz, menurut kalian bagaimana nih? Ada surat meminta kita untuk menyerahkan tanah Mesir kepada bangsa Tartar. Kata panglima mereka, semuanya sepakat mengatakan serahkan saja. Karena kalau kita melawan, kita akan habis. Sebagaimana
negara-negara lain atau wilayah-wilayah lain yang ingin membuat pemberontakan atau melawan sekalipun dan tidak mau menyerahkan tanahnya ke bangsa Tartar, maka akan dihabisi. Yang dihabisi bukan kita yang melawan, tapi anak istri kita, orang-orang yang tidak berdaya dihabisi oleh bangsa Tartar. Dan ini ada framing ketika itu kebengisan. Jadi ketakutan bangsa Tatar ini seakan-akan bangsa yang sangat menakutkan gitu. Monster yang sangat mengerikan, sebuah pasukan yang sangat tidak bisa dikalahkan ketika itu begitu. Nah, makanya ini harus tampil gitu. Ketika Saifuddin Qutuz mengatakan, "Hei panglima semua, kalian hanya selama ini kalian makan dari gaji yang itu menyebabkan kalian hilang giroh untuk mempertahankan keislaman dan daerah kita ini. Maka dengan itu daripada kalian seperti ini, nggak apa-apa, kalian mundur, saya sendiri akan melawan bangsa Tartar." Ya bagaimana bang, gubernur berangkat pakai pasukan dengan baju perang begitu ya, dengan perlengkapan perang, lalu panglimanya diam. Iya. Nah, istri-istri mereka mengatakan, kalian para penakut, pengecut, lihat gubernur kalian siap berangkat sendiri menghadapi bangsa Tartar yang mengerikan itu. Iya. Apakah kalian tidak malu, wahai panglima semua, katanya, hei suami-suamiku. Akhirnya panglimanya turun, pasukannya turun, dan walhasil gulagukan bangsa Tartar bisa dipukul mundur di Palestina, ya kan? Di tepatnya daerahnya di di pintu Palestina, saya lupa namanya, di Anjilat ya. Nah di situ gulagukan bisa dibunuh oleh Saifuddin Qutuz. Artinya di situ Saifuddin Qutuz bisa menggelorakan, saya berangkat sendiri. Itu mungkin radikalnya di situ ya. Karena begini, ada framing ketika itu yang menakutkan. Siapa? Bangsa Tartar. Iya. Contoh kalau misalkan sekarang di framing, jangan ngelawan bangsa Amerika deh. Bangsa Amerika menguasai semua. Kan terbukti tuh, kita diacak-acak misalkan ya, terkait misalkan ada Freeport, muncul isu referendum kan gitu. Kita tahu permainan di belakang itu gitu kan. Lalu misalkan peperangan antara Cina dengan Amerika, itu juga terjadi di bangsa kita di Indonesia, walaupun yang berperang mereka tapi wilayah perang ada di Indonesia. Iya. Jadi hikmah yang kita ambil dari cerita tadi, bahwa bila mana ada suatu sosok yang mampu menunjukkan dirinya sebagai sebuah kekuatan walaupun dia sendiri berjuang, akhirnya dapat diikuti oleh katakanlah jemaahnya. Betul. Mungkin itu salah satu prinsip. Saya mungkin harus memposisikan itu di antara atau di dalam kondisi saat ini yang semua boleh jadi ada sedikit ketakutan dengan pemerintah, dengan penguasa. Tetapi saya memiliki keyakinan kalau kita benar, kenapa kita takut? Dan itu mungkin akhirnya ya saya juga ingin mendengar, sehingga nama glamournya Abu Gaza. Itu kenapa juga namanya Abu Gaza? Jadi secara kebetulan gitu ya. Karena orang melihatnya nama Abu Gaza sudah cukup ya. Gazanya ya. Iya, memberikan Gaza gitu ya. Apalagi abunya kan banyak tokoh-tokoh khalifah ya, juga yang sedikit flashback ke belakang gitu ya. Sebetulnya saya ingin punya anak bernama Hamzah. Saya begitu mengidolakan sosok Hamzah, paman Nabi. Iya. Ya. Yang digelari oleh Rasulullah Asadullah gitu. Pelindung Allah, pelindung Islam, pelindung Rasulullah. Nah, tetapi dalam perjalanannya anak saya kedua itu, istri saya kalau ada aksi Palestina itu turun terus ke jalan. Turun. Nah, tanggal 1 Mei 2009 anak saya lahir. Percis di saat invasi Israel ke Palestina, ke Gaza. Maka ketika itu saya namain Gaza. Cuman kalau Gaza ini nama tempat, saya ingin juga nama ini menjadi doa, sebagaimana para ulama Nabi mengatakan nama ini adalah sebagai sebutan sebuah doa gitu. Maka saya bilang harus jadi doa. Maka saya ganti dengan nama Gaza gitu, merujuk kepada seorang ulama yaitu Ghazali gitu. Ada Ghazali, asal suku katanya sama. Gozi sama tuh. Yeah. Jadi seakan-akan Gaza ini kan memiliki pemahaman adalah untuk sebagai pasukan perang, keberanian gitu ya, ataupun yang mempersiapkan peralatan jihad.
di mana orang yang mempersiapkan peralatan jihad saja mendapatkan pahala jihad. Jadi karena anak namanya Gaza. Maka disebutlah Abu Gaza. Jadi kalau orang Arab kalau- itu biasa namanya kunyah. Kunyah itu nama alias gitu. Iya. Kalau di kita ada namanya anaknya Unyil, maka bapaknya dipanggil Pak Unyil gitu. Iya. Nah, kalau di Harusnya Arab, ada Abi Gaza ya. Abi Gaza boleh. Abu Gaza boleh. Tapi biasanya kalau Abi itu karena anaknya perempuan. Iya, biasanya. betul. Tapi kalau anaknya laki-laki pakai Abu saja. Abu. Dan itu sunnah gitu. Alhamdulillah. Jadi dapat pahala tuh kan. Amin, amin, Tapi amin. tidak mesti, tidak selalu nama kunyah itu harus punya anak. Contoh Abu Hurairah. Abu Hurairah tidak menikah dan tidak punya anak, tapi disebut Abu Hurairah karena dia memiliki kecintaan terhadap kucing. Gitu. Oh iya. Karena kecintaan terhadap kucing maka Nabi memanggilnya dengan sebutan Abu Hurairah. Nah karena nama Abu Gaza itulah korelasinya dengan radikal juga. Begitu. Karena ada Palestina, Betul. bukan radikal. Iya. Karena sesungguhnya radikal itu kalau kita lihat dalam sebuah literatur itu menyatakan bahwasanya adalah sebuah menuntut sebuah perubahan Ya. yang amat keras dalam arti untuk ke titik yang radikal, ke akar-akarnya. Betul. Nah, akar-akarnya itulah mungkin yang kita sebut tadi Radix. kebenaran itu. Iya. Di akar itulah titik kebenaran. Nah, sepanjang Ustadz bergerak, apa yang Ustadz lihat dari awal sampai sekarang ini perkembangan katakanlah bidang keagamaan di Kota Batam ini? Baik, kalau berbicara dakwah gitu. Ya, dakwah, ya. Perkembangan dakwah di Kota Batam ini luar biasa. Hampir seluruh masjid kita terkoneksi. Hampir seluruh masjid di Batam ini kita terkoneksi, bukan berarti seluruh masjid ini radikal gara-gara koneksinya dengan Abu Gaza begitu. Tidak. Tapi kita terkoneksi itu artinya masing-masing memiliki gelora untuk atau menggeliatkan dakwah di Kota Syiar Batam ini yang dakwah, bersama-sama begitu. Karena tidak mungkin dakwah bisa sendirian. Kita butuh banyak orang. Maka ketika kita koneksikan masjid dengan masjid ini, kita hadirkan undang Ustadz Abdul Somad, kita hadirkan Tengku Zulkarnain, kita hadirkan Ustadz Felix Siau, kita hadirkan Ustadz Hanan Ataki. Ketika kita hadirkan mereka dan kita tidak hadirkan di tempat kita saja, kita tawarkan. Sehingga ini yang menggeliat dakwah di Kota Batam secara khusus, secara umum di Indonesia dan global sebetulnya. Dakwah Islam begitu kuat sekarang dan ya sangat menggembirakan, Bang. Di satu sisi mungkin kita pernah ada mendengar isu kriminalisasi, isu bagaimana pelecehan terhadap agama Islam gitu ya. Tapi itu biasalah letupan-letupan karena kita banyak perbedaan gitu ya. Tapi di satu sisi sebetulnya Islam ini menunjukkan keindahan dalam berdakwah itu sangat simpel gitu ya. Tidak menunjukkan kekerasan begitu. Ini saya harus meluruskan begitu, bukan saya orang FPI karena saya tidak ada hubungan dengan FPI. Contoh kasus misalkan FPI dulu terkesan memang represif begitu. Ketika dia menindak sebuah tempat kemaksiatan, dia sikat habisi dengan cara mereka sendiri. Tapi sekarang bagus, elegan, dikedepankan komunikasi dengan aparat gitu ya, dengan aparat keamanan, lalu turun bersama-sama, lalu mengedukasi di tempat itu begitu. Nah ini kan kalau kita bilang sekarang kita tanya misalkan contoh kasus misalkan tentang FPI saja misalkan, itu kan sebetulnya FPI itu ada dakwah juga di dalamnya. Apa yang dilakukan oleh teman-teman FPI itu misalkan ada dakwahnya. Kenapa? Dia bergerak dalam satu bentuk amal ma'ruf nahi munkar itu. Walaupun misalkan ada yang tablik gitu. Artinya sekarang ada perubahan, pergeseran itu bahwasanya Islam tidak keras lagi, Islam lembut. Nah, ini yang sangat menggembirakan. Dan itu juga mungkin terbawa di dalam model-model pendidikan. Ya. Saya melihat juga pertumbuhan pesantren, pertumbuhan juga keinginan orang tua untuk menyekolahkan ke sekolah agama, ini rasanya meningkat. Pandangan Ustadz terhadap ini bagaimana? Oh jelas. Jadi kalau kita berbicara apakah saat ini ada kebangkitan Islam, sebentar dulu nih. Iya. Kalau bicara kita kebangkitan Islam, parameternya banyak gitu ya. Tapi jalan itu ada, iya.
Saya setuju. Jalan arah untuk menuju ke kebangkitan Islam itu ada. Contoh, 30 tahun yang lalu kita belum menemukan kondisi di mana orang-orang tua kita, ibu kita, gitu ya. Dulu ibu kita pakai kerudung kalau ada kekondangan. Ini terus terang, ibu saya dulu kalau pakai kerudung itu waktu ke kondangan gitu ya, pakai kebaya gitu. Ini waktu jadi orang Ya, Sunda gitu. betul. Tetapi sekarang coba lihat, orang tua menggunakan jilbabnya rapi, melebihi dadanya begitu ya. Bahkan bukan hanya ibu-ibu, tetapi anak-anak umur 3 bulan sudah pakai kerudung, Iya. sudah pakai jilbab gitu. Saya membayangkan waktu saya juga di Bandung. Ya. Satu angkatan saya itu, katakanlah satu kelas itu, hanya satu orang saja yang memakai jilbab. Nah, sekarang ini sudah berbalik. Mungkin satu ruangan itu hanya satu orang saja yang tidak pakai jilbab. Betul. Walaupun itu sekali lagi bukan, bisa saja tidak termasuk indikator kebangkitan, tetapi semangat itu Giroh sudah atau ada. semangatnya itu sudah muncul. Itu satu dari sisi fakta di lapangan seperti itu. Lalu yang kedua, contoh kasus. Nama asli saya itu Erwin Herdiawan, gitu ya. Dosen saya tuh bingung, kamu ini Kristen atau Muslim sih gitu. Nggak ada nama Muslimnya begitu. Kasih kayak Muhammad Erwin gitu. Wah, nama saya apa lagi? Ya. Kok Hardy S. Hood mana dari London nanti katanya. Jadi kita sama-sama dari London. Iya. Jadi kalau saya cek di ensiklopedia begitu atau di Google gitu, apa arti kata Erwin? Rupanya baik gitu. Kalau pakai baik berarti bahasa Arabnya Hasan aja gantinya gitu. Iya. Rupanya itu adalah nama salah satu orang kebanyakan di Inggris dan di Irlandia begitu. Tapi memang generasi kita dulu gitu, tahun 60-an 70-an gitu. Lalu mulai masuk tahun 90-an ada pergeseran perubahan nama yang dipakai kepada anak-anaknya. Nama kita dulu Michael, Jody, Erwin, David gitu ya. Iya. Nah, sekarang berubah namanya. Nama keislaman semua, termasuk nama saya gitu. Nama anak abang juga mungkin Ya, semua menggunakan kolbu hati. betul. Iya, kita menggunakan hati. Dan selalu ada nama Arabnya gitu. Iya. Kita bukan ke Arab-Araban memang begitu, tapi karena dakwah Islam sudah masuk di situ, bahwasannya nama anak itu atau sebutan nama itu adalah doa, gitu kan. Jadi kita berharap itu menjadi doa begitu. Misalkan Hasan artinya kan baik. Gitu. Artinya berharap anak ini jadi baik, terus disebutin baik. Nah, kalau gitu perjalanan yang Ustadz nampak, terutama pendidikan, Nah, sebaiknya itu bagaimana itu? jadi dari situ saja kita sudah lihat ada arah kebangkitan Islam, semangatnya sudah muncul. Sampailah akhirnya yang dulunya saya sendiri nih, saya sebetulnya murid Abah Anom walaupun cuma hitungan bulan begitu. Kabur dari Suralaya. Karena dulu terngiang-ngiang banget gitu. Kalau kita ke pesantren itu adalah tempat orang buangan gitu. Iya. Anak buangan, bandel, wah nggak bisa diatur. Dibuang ke pesantren. Tapi coba sekarang saya nyesel ya. Kalau bisa Betul. kembali, kita semua Betul. kembali ke pesantren. Karena sekarang trennya anak-anak mondok. Iya, benar. Anak-anak mondok ditanya, kamu mau mondok? Yang mau mondok itu bukan keinginan orang tuanya, anaknya yang menginginkan. Jadi trennya sekarang ada sekolah Islam terpadu muncul, termasuk saya sendiri bikin sekolah Islam gitu ya. Di mana? Di dekat sini dengan nama Sekolah Islam Andalusia. Andalusia. Ini- Insya Allah mudah-mudahan. Ya, ini kan juga merujuk kepada nama kebesaran Andalus begitu ya, yang Ya. pernah 700 tahun begitu kejayaan kita di Eropa, di Spanyol gitu. Nah, pendidikan sudah bergeser. Artinya di sini dakwah. Ya, ini adalah hikmah dari atau berkah dari dakwah yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Mungkin saya sebagai orang ya saya pendatang di sini. Tetapi pendahulu-pendahulu itu sudah terus mengingatkan akhirnya pendidikan Islam lah. Ini menjadi tren di tengah umat sekarang memilih pilihan sekolah mana yang terbaik untuk anaknya. Rujukannya ke sekolah Islam. Tetapi memang Bang Ardi ini yang jadi review, berharap nih
video ini kalau ada yang sama-sama memikirkan pendidikan ke depan ini nggak mudah. Betul. Abang tahu betul selama Ya. menjadi anggota dewan dan pernah berkiprah di pendidikan begitu. Untuk membangun sekolah negeri saya pikir juga ya memang ada bangunan, infrastruktur, kemudian gaji guru dan honorer itu masih ditanggung negara. Tetapi kami yang ingin membangun sekolah Islam terbaik lah di kotanya begitu ya. Sangat berat, satu infrastruktur kita mengadakan sendiri gitu ya, mandiri. Benar, Kemudian menggaji guru-guru dan tenaga-tenaga di dalam pengajarnya, semualah. Ini butuh biaya, makanya ada pergeseran, bukan pergeseran sebetulnya, sentilan. Sekolah Islam terpadu itu ganti menjadi sekolah Islam termahal. Iya. Karena ini fakta di lapangan. Karena kata terpadu itu katanya terpaksa pakai duit. Saya mau nyebut itu cuman juga saya nggak berani. Tapi termahal yang betul. Tapi memang ada cost, ada apa ya? Kita tidak bicara kualitas itu selaras dengan besarnya bayaran mahal, tidak. Betul. Tetapi kenyamanan itu memang diperlukan dalam pendidikan. Nah, membangun kenyamanan itu dari mana? Bukan hanya untuk anaknya, tetapi juga untuk gurunya. Kalau mereka sudah merasa semua nyaman, maka pendidikan itu akan lebih mudah ditransfer knowledge-nya, dan mungkin anak-anak kita pun lebih mempunyai suasana yang enak, adem, yang di sebuah pesantren misalkan. Nah, disitulah mungkin tantangan kita, Pak Ustadz. Tantangan kita adalah bagaimana bisa dapat memberikan yang terbaik, dan saudara-saudara kita yang masuk ke sekolah kita juga merasa ikhlas bahwa ini adalah untuk kepentingan bersama. Saya kira kita tidak perlu merisaukan itu, Ustaz. Betul. Saya untuk pendidikan ini memang saya merasakan ketika membangun sekolah ini bukan sekolah Andalusia saja begitu. Saya pernah membangun di sekolah Islam yang lainnya, memang bertahap begitu. Bertahap, pelan-pelan, tetapi memang kita risau juga, bukan artinya memang selalu ada kompetisi kita dengan sekolah swasta lainnya begitu ya. Tetapi kita selalu punya kenikmatan tersendiri di sekolah Islam itu. Iya, setelah melihat perubahan dari sedikit. Ketika saya melihat anak-anak kita hafiz Quran itu luar biasa. Masya Allah. Jadi boleh jadi saya dititipkan pesan ketika kebetulan yang 2 tahun lalu posisi saya sedang ada di Belgia begitu, lalu memang juga ada kerjaan di Belgia dan di Jerman itu, dan kebetulan Pak Habibie kondisi lagi sakit gitu. Lalu saya menemui Bang Ilham gitu, karena saya pernah satu kantor waktu di IPTN zaman dulu. Saya tahu betul Bang Ilham baru lulus dari Amerika, sampai bawa mobil VW kodoknya yang setir kiri itu, sampai saya yang bawa jadi asisten beliau itu. Saya mohon izin Bang Ilham, saya ingin ketemu sama Bapak, saya bilang, karena beliau lagi sakit. Kamu di mana katanya? Saya posisi lagi di Brussels. Terus kapan pulang? Masih seminggu ke depan. Akhirnya saya berangkat ke Munich. Akhirnya saya bisa bertemu dengan Pak Habibie. Ada yang disampaikan oleh Pak Habibie, dan itu dituliskan dalam satu artikel. Tapi yang ini sampai di telinga saya. Di Live saya. Ya, langsung ya. Apa kata beliau? Dia manggil saya anak. Nak, dalam kondisi sekarang atau kemarin-kemarin ada yang saya risaukan. Saya dengar kamu di Batam bangun sekolah, karena sempat saya juga ada irisan dengan Yayasan Kartini gitu ya, dengan keluarga beliau begitu. Tetapi beliau mengatakan buat sekolah lagi yang banyak. Dia berharap begini, kalau setelah ibu meninggal kemarin ada hal yang saya sesalkan. Apa itu? Ketika ibu sudah meninggal, anak-anak jauh, cucu-cucu jauh. Saya tinggal sendiri. Kalau dalam kondisi sendiri ini, saya ingin berdakwah, tapi saya tidak memiliki ilmu agama. Tolonglah cerdaskan anak bangsa kita, bukan hanya cerdas secara akademis, tapi betul-betul memiliki modal untuk dakwah ke depan. Lalu saya berpikir, model sekolah seperti apa, Bang? Karena saya pikir
Apakah sekolah Islam sekarang cukup? Belum cukup. Apakah pondok-pondok pesantren sekarang cukup? Belum cukup. Berapa banyak jebolan dari pesantren sudah menuliskan atau menorehkan orang-orang besar gitu. Karena saya lihat orang-orang besar yang sudah terrekrut seperti penaklukan Konstantinopel, misalkannya Muhammad Al-Fatih atau Saifuddin Qutuz, ini terahnya terah ningrat semua, terah anak raja semua. Nah, kita berharap besok anak-anak penggede, anak-anak gubernur, anak-anak yang raja itu bisa sekolah di sekolah Islam yang di situ ada pementornya. Jadi ada himbauannya anak-anak pejabat di Kepulauan Riau ini, ayo kita sekolah Islam. Sekolah seperti Islam. Karena nanti ujung-ujungnya dia memiliki terah bahwasannya saya meneruskan orang tua yang dia memiliki nama besar. Gitu. Iya. Kan berbeda dengan yang, mohon maaf, misalkan hanya sekedar prestasinya dia, saya menjadi penjabat di kalangan TNI karena saya lulus dari akademi militer misalkan, ayah saya tukang beca, sampai di situ begitu. Seakan-akan tidak ada mimpi lebih besar lagi begitu. Ayah saya dulu pemimpin, kalau saya cuma jadi pemimpin even gitu, sama gitu. Harus saya lebih lagi. Jadi pemimpin dalam bidang birokrasi dan juga pemimpin umat. Nah, kalau bisa seperti itu. Itu tujuan luhur di tujuan pendidikan nasional memang awal dari keinginan pemerintah itu adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Entah. Jadi sebenarnya bila mana membantu pemerintah membangun pesantren, sekolah Islam dan sebagainya, sebenarnya membangun pencapaian tujuan pendidikan nasional. Nah, tapi kita juga tidak bisa memisahkan diri bahwa kita berada di Republik Indonesia. Di situ ada yang namanya negara. Betul. Negara ada dasar negara. Betul. Dan di situ ada Pancasila. Ya. Jadi bagaimana mengkaitkan nih Bang Ustadz? Jadi mengkaitkan antara tadi, karena kadang-kadang bila kita berlawanan atau bukan berlawanan, bila kegiatan keagamaan atau pendidikan keagamaan ini maju terus, katanya malah seakan-akan tidak selaras dengan Pancasila. Dan di situ mulai timbul ada kata radikal yang di awal kita ucapkan tadi. Kadang ini yang sebetulnya mereka hanya melihat dari covernya saja. Kalau kita melihat contoh misalkan dari beberapa orang yang bertanya-tanya gitu, seorang Abu Ghaza itu bukan seorang lulusan syariah, bukan lulusan sekolah agama begitu. Saya sekolah lulusan ITB, teknik penerbangan. Tetapi kenapa berdakwah? Apakah dia nggak kerja di bidang penerbangan ataupun kerja di industri? Kerja tetap. Tetapi dakwah menjadi pilihan, itu menjadi satu kerja yang penting. Malah bekerja di perusahaan itu menjadi, itu hanya kebutuhan saja. Tapi kewajiban untuk berdakwah ini penting. Dan ini yang harusnya kita lakukan. Sekolah nasional gitu ya, itu boleh. Tapi kalau tidak memiliki ilmu agama, ini yang bahaya. Gitu. Tapi kembali tadi maksud saya diskusi kita, bagaimana kita mengkaitkan pendidikan keagamaan ini, ya tentu pasti selaras dengan Pancasila, tetapi kita tidak juga dinyatakan sebagai membangun radikalisme. Ya sebetulnya yang selama ini yang dilakukan oleh contoh pondok pesantren Gontor gitu. Ya. Itu tidak melekat, tidak ada tuduhan radikal di Gontor itu. Pondok pesantren Tebu Ireng misalkan, itu langsung gusolah begitu. Yang misalkan dari segi pandangan politik, almarhum bersama Kiai Haji Said Agil sekarang ketua PBNU itu berbeda. Tetapi kan tidak ada tuduhan ke sana begitu. Betul. Atau tuduhan bahwa sana radikal atau pondok pesantren ini melahirkan orang-orang yang radikal. Kembali sebetulnya itu yang harusnya juga diluruskan, masyarakat kita harus dicerahkan. Radikal ini baik sebetulnya. Iya, tadi radikal itu adalah bagaimana kita mempunyai semacam motivasi yang kuat. Betul. Untuk mencapai satu ya katalah hakikat kebenaran. Betul. Itu. Karena rata radikal itu, atau radix itu, kalau kita melihat sejarahnya, ada terjadi revolusi industri di Perancis. Iya.
Yang itu dulu pemerintahnya tidak setuju gitu, dengan pergerakan yang dilakukan oleh orang-orang itu. Akhirnya terjadilah ada isu radikal itu. Sampailah sekarang sampai ke Indonesia, siapapun, jadi kalau saya mendefinisikan radikal sekarang, siapapun orang, organisasi yang tidak satu jalan dengan pemerintah, maka capnya radikal, biasanya begitu. Itu kesimpulan saya. Padahal itu tidak ada di Kamus Besar Indonesia. Betul. Bahasa Indonesia nggak ada. Iya, itu memang. Apa ya, seakan-akan apa ya, idiom, Bang. Sebenarnya arti sebenarnya tidak begitu. Betul. Kasihan yang namanya radikal tuh jadinya. Dia tertuduh negatif. Betul, padahal bagus. Baik. Nah, tapi kembali bagaimana sekolah tadi Islam gitu ya bisa selaras dengan Pancasila, saya pikir sejauh ini selaras. Selaras, alhamdulillah. Karena contoh, saya tidak setuju kalau misalkan di sekolah tidak ada upacara kenaikan bendera misalkan hari Senin. Itu penting karena ini nasionalis. Perlu ditanamkan. Bukan berarti ada sebagian mengatakan kenapa bendera harus dihormat. Gitu. Sama dengan misalkan kondisi beberapa organisasi, misalkan pencaksilat lah misalkan. Sampai di organisasi bela diri gitu. Apa simbol-simbol seperti ini, penghormatan kepada manusia itu harus dihilangkan. Sama dengan penghormatan seorang orang Jepang ketika melihat bendera Nippon misalkan, bendera Jepang itu sampai membungkuk begitu, ruku kalau kita. Sementara ruku kita, penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Tetapi jangan disalahartikan. Yeah. Ini dalam arti penghormatan kepada bendera itu bukan bendera memiliki ruh bahwasanya kita seperti menuhankan kepada bendera, tidak. Ini yang harus diluruskan juga kepada beberapa orang yang punya pemahaman bahwasanya ini adalah togut gitu. Nah ini yang salah nih. Betul. Saya tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah kalau begitu ada yang heboh sekarang Ustadz, haluan ideologi Pancasila. Dan bagaimana itu kita bisa terapkan bahwa Pancasila itu memang menjadi bahagian daripada rasa ketatanegaraan dalam seluruh warga negara Indonesia, bahwa ia filosofinya dalam bernegara ya Pancasila. Apakah dia harus dalam sebuah undang-undang? Oke, ini urusannya dengan rancangan undang-undang dong ya. Ya, tapi kita mau coba mengkaitkan tadi kan ada pendidikan keagamaan, ada pendidikan Pancasila, dan bagaimana katakanlah yang menaungi itu supaya terus berjalan dengan baik. Ini kalau kita berbicara tentang Islam sendiri itu bisa disederhanakan dengan Pancasila. Artinya Islam di Indonesia yaitu Pancasila. Karena Pancasila itu nilai-nilai Islam. Berketuhanan. Sampailah ke sila kelima, berkeadilan sosial. Yeah. Artinya di situ ada kontribusi. Ini kan semua nilai-nilai Islam. Rasulullah sampai mengatakan khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Artinya memang keadilan bersosial. Kita harus bersosial, harus bermanfaat buat orang banyak. Sampai segitunya. Artinya dari sila pertama sampai sila terakhir Islam selesai. Dan itu rumus dari ulama yang kalau kita berbicara sebelum munculnya perdebatan akhirnya adalah di BPUPKI itu kelompok 9 gitu ya. 4 orang yang sebutlah tokoh nasionalis begitu. Yang 4 tokohnya adalah tokoh agamis begitu ya. Ulama begitu. Yeah. Maka lahirlah di BPUPKI itu ya Pancasila dengan menghilangkan 7 kata yang di Piagam Jakarta. Piagam Jakarta. Kita tidak mengulas itu. Karena selesai di dekret Presiden tahun 59 gitu ya. Saya coba menyimpulkan pemikiran Ustadz tadi. Berarti barang siapa menjalankan syariat Islam, berarti dia sudah menjalankan Pancasila. Ideologi Pancasila. Betul. Berarti tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena contoh begini. Saya ingin kalau tidak ada masalah kenapa dibuat sebuah undang-undang? Oke, itu sebelum. Saya belum ke situ ya. Saya kalau untuk undang-undang ini yang jadi berat. Karena ideologi akhirnya diturunkan derajatnya menjadi undang-undang. Saya tidak setuju di sini. Oke. Dan kalaupun itu disepakati oleh pembuat legislasi, ada di DPR dong. Ya, prolegnasnya. Saya tidak bisa berbicara apa-apa karena itu ranah mereka. Ranah mereka, betul. Ya. Tetapi kalau mau diundang-undangkan silahkan. Hanya
yang sorotan saya dari awal ini juga saya melihat di masyarakat juga harus melihat draft undang-undangnya itu sendiri. Saya melihat ada 104 halaman ya. 104 halaman. Yang saya permasalahkan adalah pasal 7. Yang 3 ayat itu saja. Selebihnya saya pikir fine, nggak ada masalah. Artinya kalau mau dibuat rancangan undang-undangnya, ideologi ini dibuat undang-undangnya, silakan kalau memang itu diperlukan. Tetapi buatlah rancangan undang-undangnya yang baik gitu. Nah, RUU HIP ini draft yang kemarin itu yang mencederainya adalah pasal 7 itu saja, Bang. Kalau saya melihatnya. Nah, sementara undang-undang atau ideologi Pancasilanya sendiri sudah selesai. Dan itu tidak perlu diutak-atik, menjadi falsafah kita, menjadi dasar negara kita, menjadi dasar berketatanegaraan buat kita. Apalagi kalau kita bicara dekret presiden kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Ya, Ustadz, dari situ tiba-tiba ada satu kecemasan baru. Sebenarnya kecemasan yang dulunya tersembunyi sekarang diungkapkan. Kecemasan kembalinya komunisme. Ya, terlalu jauh sebetulnya. Terlalu jauh Ustadz ya, tidak sampai ke sana ya? Tidak ke sana sebetulnya. Kalau saya mensikapinya begini, tapi jangan juga ada tembakan bahwasanya Abu Gaza pro komunis, salah betul. Saya adalah cucu pejuang. Kakek saya pangkat terakhir kapten. Ya. Dan kakek saya itu menceritakan ketika saya masih kecil karena saya besar di asuhan kakek saya. Jadi saya punya paman yang umurnya 1 tahun di bawah saya, gitu. Jadi kakek saya punya anak paling bungsu umurnya 1 tahun di bawah saya, begitu. Jadi saya besar bersama kakek saya. Sementara kakek saya itu menceritakan, dan beliau juga keturunan ulama dan beliau juga pendakwah begitu. Di samping dia TNI begitu. Dan dia pernah menumpas G30 PKI gitu. Dia di satuan kavaleri gitu ya. Lalu dia menceritakan waktu kecil itu dengan detail bagaimana kakek buyut, bapaknya lah, itu dipenggal di depan dia di sebuah pohon depan rumah, pohon kelapa yang baru ditumbangkan kemarin sore. Gimana nggak berdarah kalau saya dengar komunis, kalau ada kita golok, kita sembelih aja nih sekarang. Jadi apakah ada unsur komunis di situ? Saya belum lihat. Maksudnya di rancangan undang-undang? Ya. Tetapi Tapi kalau misalkan berbicara menghilangkan falsafah yang 5 sila itu, ya. Berarti tidak berada di undang-undang, tetapi bisa saja timbul mungkin benih-benih di masyarakat. Boleh. Ini kan berbicara waspada, Bang. Iya. Al-Quran mengatakan itu. Allah langsung berfirman dalam surat Al-Imran, ayat terakhir, ayat ke-200. Di ujung kalimatnya itu mengatakan, as-sobiru, was-sobiru, warobitu. Jadi dalam kondisi apapun kita harus bersabar. Ya. Lalu wasobiru, tingkatkan kesabaran. Yang ketiganya warobitu, waspadalah. Perintah ini waspada itu. Jadi tahap sekarang tahap waspada. Betul. Bukan bersabar lagi? Bersabar tahap. Tetapi 3 paket itu bukan bukan artinya tahapan. Bukan. Tapi Tetapi gabungan. Selalu dilakukan begitu. Gabungan lah ya. Bersabar, berwaspada, meningkatkan terus kesabaran. Ya, bersabar, tingkatkan dan kesabaran dan berwaspada menjadi satu di dalam pendirian seorang muslim. Betul. Dalam situasi apapun, menyikapi apapun, itu harus jadi pegangan. Tapi kalau Ustaz lihat, apakah sabar, meningkatkan kesabaran, kewaspadaan itu sekarang berada di kita? Ada kelemahan, Bang. Kalau bicara ulama tetap kita selalu memantau setiap saat gerak-gerik langkah dan kebijakan pemerintah. Begitu juga dengan legislasinya. Bahkan bukan hanya legislasi, yudikasi juga. Yang baru-baru ini terkait dengan tuntutan hukuman 1 tahun terhadap penyiram atau pelaku terhadap Novel Baswedan. Artinya kan kita sikapi semua. Ini di karangan ulama. Nah, yang jadi masalah itu, lalu ulama bagaimana bisa masuk di ranah legislasi lah seharusnya. Karena itu yang dilakukan oleh founding father kita, gitu. Founding father kita melakukan legislasi, yaitu di BPU PKI. 4 ulama ada di situ semua, gitu. Nah, sekarang apakah
kita dalam taraf sabar, tingkatkan kesabaran dan kewaspadaan itu, iya. Cuman kita tidak bisa maksimal karena itu tadi, kaitan kita di pemerintahan, kaitan kita di penguasa tidak ada. Dan bahayanya kita malah diendus tadi tuduhannya karena tidak sama dengan pemerintah, maka titelnya menjadi radikal. Dan titel itu ada pada Ustadz Abu Ghaza. Alhamdulillah, saya mensyukuri saja. Ustadz, saya cerita tentang radikal tadi sudah, terus tentang pendidikan, kembali lagi kepada Pancasila. Saya kira ini podcast saya yang terlama selama ini dengan seorang narasumber. Baik. Mengapa? Karena rasanya enak dengan Ustadz. Baik. Dan jauh dari pemikiran saya Abu Ghaza itu radikal. Baik. Rasanya tidak ada. Ya, mudah-mudahan. Tapi pemikirannya radikal itu benar rasanya. Allahu Akbar. Kalau gitu Baik, saya berterima kasih pada Sama-sama, Ustadz. terima Dan kasih juga. insyaallah kita terus silaturahim. Ya, jaga kesehatan. Amin. Semoga Bang Hardi dan kawan-kawan semua sukses. Amin. Amin. Terutama kita menjadi asbab ataupun jalan terbukanya kebangkitan Islam, Bang. Insya Allah. Alhamdulillah. Cukup sampai di sini. Cakap, jangan tak cakap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.